Tahukah Anda, buah yang selama ini Anda anggap menyehatkan, seperti pisang, jeruk, bahkan semangka, bisa jadi pemicu stroke diam-diam jika Anda sedang minum obat tertentu atau punya tekanan darah tinggi. Ini bukan tentang menakut-nakuti, tapi justru mengajak Anda lebih bijak. Karena bagi lansia, makanan sehari-hari bukan sekedar soal kenyang, tetapi bisa jadi penentu sehat atau celaka. Sebelum kita bahas satu persatu buahnya, mari pastikan Anda tidak ketinggalan informasi bermanfaat lain seputar kesehatan usia lanjut. Silakan klik like jika Anda merasa video seperti ini penting, dan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal topik-topik penting lainnya. Sekarang, mari kita mulai dari yang paling sering ada di meja makan, pisang. Siapa sangka, pisang yang kelihatannya ramah perut ternyata bisa menimbulkan masalah bila dikonsumsi secara sembarangan, terutama jika Anda memakannya saat perut masih kosong, atau jika pisangnya sudah terlalu matang. Dalam kondisi seperti itu, kandungan gula dalam pisang meningkat drastis. Gula ini cepat masuk ke darah dan menyebabkan lonjakan gula darah. Tidak hanya itu, pisang juga tinggi kalium yang bisa memperburuk kondisi bila Anda punya tekanan darah tinggi atau gangguan ginjal ringan. Terutama jika Anda sedang minum obat penurun tekanan darah, kelebihan kalium malah bisa membuat jantung tidak teratur. Mungkin Anda berpikir, saya makan cuma 1-2 buah. Tapi bila ini rutin dan tidak dikontrol, dampaknya bisa jadi akumulatif. Dan bicara soal akumulasi, anggur adalah buah lain yang tampak mewah, tapi bisa membahayakan bila Anda tidak memperhatikan kondisi tubuh Anda. Anggur manis, ukurannya kecil dan mudah dimakan. Tapi justru disitulah bahayanya. Banyak lansia mengambil anggur sambil menonton TV, tanpa sadar sudah makan puluhan butir. Padahal, anggur mengandung fruktosa dan glukosa yang sangat cepat diserap. Ini dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah secara tiba-tiba. Lebih buruk lagi jika Anda punya keluhan kolesterol tinggi atau darah cenderung kental. Kombinasi gula dan dehidrasi bisa membuat darah menggumpal lebih cepat. Maka tak heran, bagi sebagian orang, kebiasaan makan anggur berlebihan bisa memicu gejala stroke ringan atau bahkan gangguan memori. Sekarang giliran nanas. Buah tropis yang rasanya segar dan manis, ini ternyata bisa memberi efek ganda. Di satu sisi, nanas mengandung enzim bernama bromelin yang baik untuk pencernaan. Tapi bromelin juga bisa memperkuat efek pengencer darah. Artinya, jika Anda sedang rutin minum obat seperti aspirin atau warfarin, maka nanas terlalu banyak bisa membuat darah terlalu encer. Akibatnya, memar mudah muncul, gusi berdarah, bahkan pusing saat bangun tidur. Tidak hanya itu, rasa asam dari nanas juga bisa memicu naiknya asam lambung di malam hari. Jadi bila Anda punya riwayat MAH atau GERD, maka nanas malam hari bisa membuat tidur terganggu dan perut terasa tidak nyaman. Sekarang mari kita tengok semangka. Buah ini menyegarkan, apalagi saat cuaca panas. Tapi ternyata semangka mengandung air dalam jumlah besar dan bersifat diuretik alami. Artinya bisa memicu tubuh mengeluarkan cairan lebih cepat. Bila Anda memakannya malam hari, apalagi menjelang tidur, tubuh Anda bisa mengalami dehidrasi ringan saat bangun pagi. Hal ini bisa memperburuk tekanan darah rendah atau membuat Anda merasa lemas dan pusing saat berdiri. Terutama bagi Anda yang minum obat diuretik dari dokter, semangka bisa memperparah efek pengeluaran cairan. Jadi, bukan tidak boleh makan semangka, tapi perhatikan waktu dan jumlahnya. Sekarang mungkin Anda berpikir, kalau semangka dan nanas saja bisa berisiko, bagaimana dengan jeruk? Nah, inilah buah yang kadang mengecoh. Jeruk, terutama jeruk Bali, mengandung zat yang dapat mengganggu kerja enzim hati. Enzim ini berperan dalam memetabolisme obat. Jadi bila Anda sedang minum obat tertentu seperti statin untuk kolesterol atau obat jantung, konsumsi jeruk Bali bisa membuat kadar obat dalam darah jadi terlalu tinggi atau justru tidak efektif. Akibatnya bisa fatal. Tidak semua jenis jeruk seberbahaya ini, tapi penting untuk membaca label obat dan konsultasi dengan dokter jika Anda rutin makan jeruk, terutama jeruk yang rasanya sangat kuat atau berbau tajam. Kadang kita merasa segar setelah minum jus jeruk, padahal efek di dalam tubuh bisa sebaliknya. Yang terakhir, mari kita bahas mangga. Rasanya manis, teksturnya lembut dan mudah dikunyah. Itulah kenapa mangga jadi favorit banyak orang.
Tapi justru karena terlalu manis itulah mangga bisa bermasalah. Kandungan gulanya bisa menyamai, bahkan melebihi beberapa potong kue. Bila dikonsumsi secara rutin dan tidak dikontrol, mangga bisa menyebabkan gula darah sulit dikendalikan. Terlebih bagi Anda yang punya diabetes atau resistensi insulin. Tidak hanya itu, mangga juga mengandung senyawa yang bisa mempengaruhi enzim di hati sehingga dapat mengganggu proses pemecahan obat. Efek ini memang tidak sekuat jeruk bali, tapi bila dikonsumsi rutin bisa menumpuk dan menimbulkan efek jangka panjang. Maka meskipun mangga termasuk buah musiman, tetap perlu dikonsumsi dengan bijak, apalagi bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan rutin. Sejauh ini, kita sudah membahas 6 jenis buah yang ternyata bisa jadi bumerang bila dikonsumsi sembarangan, khususnya bagi Anda yang berusia di atas 50 tahun dan sedang minum obat rutin. Pisang, anggur, nanas, semangka, jeruk, dan mangga, semuanya tetap boleh dikonsumsi, tapi perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh, waktu makan, dan jumlah yang dikonsumsi. Tidak ada buah yang benar-benar buruk, tetapi tidak semua buah cocok untuk setiap orang, terutama jika ada riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan ginjal, atau sedang minum banyak obat. Kalau Anda merasa informasi ini membuka wawasan baru, silakan klik like sebagai tanda dukungan agar kami bisa terus menghadirkan informasi yang relevan dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal saat kami membahas topik penting lain seperti makanan yang mempercepat penuaan atau cara memilih minyak terbaik untuk memasak bagi lansia.